Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar tentang mengenal nilai leluhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Yang tentunya bersama dengan saya Muhammad Yunus. Sebelum kita memulai pelajaran di video kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Karena nikmat kesehatan yang saat ini kita rasakan amat sangat berharga. Karena di luar sana banyak sekali ambulan berbunyi ya. Tandanya banyak sekali orang yang tidak lagi mendapatkan rizki berupa kenikmatan kesehatannya. Makan juga udah gak enak ya. Kita masih makan enak, masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan bisa memahami video materi kali ini. Nah, di slide paling depan tadi ada sebuah gambar ya, mungkin tidak asing lagi dengan kalian. Itu juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan 2 poin yang sangat penting, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mempelajari materi puisi ini, diharapkan para siswa dapat mempelajari apa itu puisi rakyat. Yang kedua, selanjutnya siswa dapat membedakan jenis-jenis puisi rakyat. Jadi ada 2 tujuan yang sangat ditekankan supaya kalian bisa mencapainya ya. Setidaknya kalian bisa mengetahui apa itu puisi rakyat, baik dari segi pengertiannya, bentuknya, ya bahasanya seperti apa. Yang kedua, jenis-jenis puisinya. Jenis-jenis puisi rakyat ini seperti apa bentuknya. Nah, karena banyak sekali beragam dan itu ya mungkin kita sama sekali tidak ketahui. Nah, ini dia. Sebelum pembahasan lebih jauh, tentunya kita akan mengawali semuanya dengan pengertian puisi rakyat itu sendiri. Tapi sebelumnya, saya ingin mengenalkan salah sesosok penyair di sini ya, ada di dalam gambar. Seorang laki-laki yang sedang memonyongkan bibirnya, kemudian menatap sesuatu, seperti menatap ke arah pandangan yang sangat jauh. Nah, beliau ini seorang penyair, beliau sedang membaca sebuah puisi yang judulnya Pesan Pencopet. Ya, ini puisinya W. Serendra. Nah, beliau namanya Peri Sandi. Seorang penyair yang saat ini cukup populer, yang cukup punya banyak viewers di YouTube. Kamu bisa lihat puisi-puisinya Peri Sandi ya. Nah, balik lagi ke pengertian puisi rakyat. Sebenarnya puisi rakyat, kenapa ini bisa disebut puisi rakyat? Oh, berarti ada puisi yang lain. Tentu saja ada. Ya, tentu saja ada puisi yang lain. Hanya saya beberapa bentuk yang akan kita bahas itu masuknya ke puisi rakyat gitu. Nah, sebelum ke sana kita akan coba baca yang berikut ini. Puisi rakyat adalah jenis puisi lama atau klasik yang masih menggunakan unsur pakem. Bentuk puisi rakyat ini sangat sering kita jumpai dalam budaya tradisional kita sehari-hari. Nah, jelas ya. Puisi rakyat ini adanya di era yang lama. Era yang sudah lama maksudnya, era klasik, betul, zaman tradisional gitu. Puisi rakyat itu anonimus ya, tidak ada pengarang di dalamnya. Puisi rakyat disebarkan dari rakyat ke rakyat gitu. Ya, ini bukan pelajaran PPKN ya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja memang seperti itu, betul lah. Puisi rakyat disebarkan lintas generasi dari generasi ke generasi melalui lisan. Makanya disebutnya puisi rakyat. Ini milik rakyat gitu. Tidak ada nama pengarang di dalamnya. Nah, ini dia. Mungkin tidak asing lagi dengan sebuah momen pada gambar ini. Seorang ibu-ibu tua ya yang masih terlihat perkasa. Kemudian di depannya ada seorang laki-laki yang sedang bertopang pinggul sambil membawa golok. Kalian bisa lah marah berapa apa ini?
Betul sekali ya. Ini adalah lenong. Ini adalah lenong. Di dalam lenong kita sering sekali mendengar puisi-puisi pantun ya, lantunan-lantunan puisi pantun yang sangat lantang. Memang sih jenisnya memang jenaka, tapi kita ambil di sana adalah pantun. Pantun ya. Di dalam lenong, palang pintu, adat pernikahan Melayu itu sering sekali kita menemukan adanya pantun di sana. Dalam masyarakat Betawi, kita mengenal dengan satu jenis puisi rakyat yang bernama pantun. Puisi jenis ini juga sering digunakan dalam ritual adat pernikahan Betawi dan suku Melayu. Nah, kalau suku Melayu sendiri Mister belum melihat secara langsung seperti apa ya dari mata gitu. Dari mata Mister sendiri. Tapi kalau dari beberapa tempat di sekeliling saya sendiri, terutama sekali di Depok, itu masih ada palang pintu, lenong, itu masih ada menggunakan ragam bahasa Melayu berdialek Betawi ya. Jadi istilah bahasa Betawi itu tidak ada, adanya adalah dialek Betawi, adanya itu. Kenapa disebut Melayu, bahasa Melayu, dialek Betawi? Karena beberapa daerah di Jakarta itu masih ada yang menggunakan kata saya, aye, tapi diplesetkan menjadi aye gitu kan, yang belakangnya aye itu. Nah, terus masih ada kosakata yang dipakai juga. Belum menjadi bentuk bahasa Betawi ya, karena masih orang-orang Betawi ini atau masyarakat Betawi ini masih mengambil kosakata dari budaya lain gitu. Seperti Jawa. Kalau yang orang Depok pasti kalian kenal sama yang namanya bahasa Ora ya, atau bahasa Pisan. Kalau yang rumahnya di daerah Jakarta Selatan sini Cepete, mungkin kalian akan mengenal dengan istilah kagak atau apa gitu. Yang sangat sangat jauh posisinya untuk dikatakan sebagai bahasa baku. Karena ada pencampuran dialek Betawi itu tadi, betul. Baik, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk puisi rakyat. Pantun, ya. Seperti pembahasan di depan tadi, pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, ini pakai bahasanya Melayu, bahasa Melayu. Kalian bisa melihat di sana bunyinya seperti apa, jumlah katanya berapa. Ini contoh paling pendek ya. Ada nasihatnya di dalamnya juga, bahwa menjadi seseorang yang hidup di lingkungan sosial itu jangan mudah panik. Jangan mudah heboh gitu. Harus diselesaikan dengan pemikiran yang dingin. Nah, bentuk puisi rakyat ya, ini salah satunya yaitu gurindam. Jadi selain ada pantun juga ada gurindam. Ini adalah salah satu contohnya, akan saya bacakan. Jikalah hendak mengenal orang yang baik perangai, lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, beda sekali kan? Kalau tadi ada 4 baris dalam satu bait, kalau gurindam hanya ada 2 saja. 2 baris dalam satu bait. Kemudian kalau pantun itu maknanya itu ada di bawahnya ya. Ada di baris ke-3-4. Kalau gurindam ya inilah ada di keduanya gitu. Jadi baris pertama ini menunjukkan pertanyaan, baris yang kedua menunjukkan jawabannya. Jikalau hendak mengenal orang yang baik perangai, pertanyaan kan, lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai, nah itu jawabannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah syair. Nah, tadi kalian melihat ada cepot ya, sekarang ada seorang dalang.
Ini adalah dalang wayang dari Tegal. Dia juga memainkan dalang boneka juga. Wayang boneka juga, namanya Lupit. Itu mirip juga sama si Cepot. Cuman dia terkenal dengan satu penokohannya namanya Wayang Santri. Beliau sering sekali membaca syair-syair dalam bahasa Jawa. Makanya saya menggunakan cover ini pada bagian syair. Syair, selain pantun, gurindam juga ada syair. Saya akan bacakan sedikit. Inilah geranggang, inilah gerangan suatu madah mengarang syair. Saya baca dari awal ya. Ini cukup sulit untuk dibaca. Syair. Inilah gerangan suatu madah mengarang syair terlalu indah, membetulkan jalan tempat berpindah. Di sanalah titi di benah sudah. Oh, itikat, maaf. Di sanalah itikat dibenahi sudah. Sebenarnya cara bacanya nggak kayak gini ya. Cara bacanya itu kalau di daerah Melayu itu ada nadanya. Inilah ragam suatu madah gitu, ada bahasa, ada nadanya. Mengarang syair terlalu indah, ada gitu-gitunya. Membetulkan jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat dibenahi sudah. Ada nada-nadanya. Kamu bisa lihat di YouTube atau ada juga di akun ini, di YouTube ini kamu juga bisa melihatnya. Contoh pembacaan syair. Nah, kalau dari bentuknya sudah sangat berbeda ya dari gurindam. Tapi ada kemiripan dari pantun seperti itu. Hanya saja kalau syair di belakangnya itu sama bunyinya. Mudah, indah, berpindah, sudah. Saya akan memberikan tanda di belakang ini supaya bisa dilihat. Salah. Mudah ya. Indah, berpindah, sudah. Nah, itu nadanya sama. Selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri pantun. Ada 4 poin ya tentang ciri-ciri pantun, karena memang puisi rakyat ini cukup dibilang pakem, baku ya tadi, seperti tadi itu. Ada struktur yang mengharuskan gitu. Makanya ciri-cirinya sangat melekat. Kalau nggak sesuai dengan ciri-ciri maka tidak bisa disebut pantun. Nah, ada 4 poin, yaitu pantun memiliki baris sebanyak 4 ya. Pasti 4. Kalau cuma 2 berarti gurindam. Kalau 4 berarti pantun. Tapi lihat dulu di poin yang kedua. Akhirannya atau bunyi akhirannya yaitu AB. Kalau bunyi akhirannya AA berarti bukan pantun masuknya. Berarti syair gitu ya. Nah, yang ketiga, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku katanya sampai suku katanya saja itu ada hitungannya ya. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris kedua dan ketiga merupakan isi. Jadi yang di depan itu cuma sampiran. Sampiran itu gunanya buat apa sih? Ya supaya terlihat lebih indah gitu. Supaya terlihat lebih indah. Berbeda dengan gurindam. Nah, kita akan bahas di set. Ini dia gurindam. Terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Hanya 2 baris saja gurindam. Baris pertama berisi pertanyaan, baris kedua berisi jawaban. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi dua-duanya ini saling bersendiri, ada kaitannya, utuh. Jadi nggak bisa dimaknakan hanya 1 baris saja. 1 baitnya harus benar-benar 1 makna. Kemudian yang kelima, tiap baris berisi 10 sampai 12 suku kata. 10 sampai 12 genap. Ya. Itu gurindam. Selanjutnya syair. Nah, ini dia. Syair setiap baris terdiri dari setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini kesamaannya mirip ya sama si pantun itu. Tapi ada perbedaannya tetap. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nih,
maksimal sampai 14. Kalau pantun cuman 12. Nah, yang ketiga, bersajak AB AA. AB itu kalau pantun. Kalau syair, sajaknya itu A, dan A. Nah, yang keempat, semua baris adalah isi. Jadi tidak ada sampiran, tidak ada pertanyaan, tidak ada sampiran seperti di pantun, dan tidak ada pertanyaan seperti di gurindam. Semua baris adalah isinya. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi bukan bahasa yang asli yang sesungguhnya. Bahasa yang digunakan tuh bahasa kiasan. Kalau nyinggung, ya singgungannya halus gitu. Nah, tidak singgung yang tidak menggunakan bahasa yang terus terang. Ya, karena disampaikan secara tersurat. Kalau tersirat, maaf. Tersirat. Kalau tersurat itu berarti ada di dalam tulisan. Kalau tersurat itu kita harus mencari maknanya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itu tadi ya materi-materi dalam puisi rakyat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami video singkat tentang materi puisi rakyat ini. Nah, di bagian kesimpulan ini saya akan mencoba menyimpulkan sendiri, karena biasanya kalau di dalam room kita akan menyimpulkan bareng-bareng ya, tapi sekarang saya menyimpulkan sendiri. Tapi nanti mudah-mudahan kalian yang melihat ini, yang melihat video materi ini harus membuat kesimpulan di bawah kolom komentar nanti ya. Puisi rakyat merupakan puisi tradisional yang memiliki aturan tetap ya. Pantun, gurindam, dan syair adalah 3 bentuk puisi rakyat yang cukup populer pada masanya. Umumnya puisi rakyat ini berbahasa Melayu, disebarkan dari generasi ke generasi, populer pada zamannya yang telah lalu, namun warisan budaya ini tidak boleh sampai musnah. Kenapa? Karena selain menyumbang khasanah bahasa Indonesia, selain menyumbang bahasa Indonesia ya di era-era kemerdekaan dahulu, sejarah tentang puisi rakyat juga menyumbang bagian dari sejarah Indonesia. Selain bahasa dan sastra, puisi, pantun, gurindam, syair itu juga menyumbang sejarah Indonesia, sejarah panjang tanah air kita. Baik, sayang sekali harus disudahi materi kali ini ya. Saya rasa sudah cukup. Tinggal kalian berikan komentar kalau ada hal-hal yang belum diketahui atau hal-hal yang belum dipahami. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa menjawabnya dengan cepat, dengan mudah, dan dengan apa adanya ya. Untuk itu, apabila saya memiliki kesalahan yang tidak saya ketahui, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar, jangan mudah putus asa. Walaupun masa pandemi, tetap semangat dan tidak boleh sampai goyah. Pandemi, kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir ya. Tapi kita tidak boleh mengakhiri harapan kita. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.